Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota saya Rizky Skarfidolsi, nomor presensi 24 dengan NIM 3412024 dan rekan saya Sanova Karismawati, nomor presensi 26 dengan NIM 3412036. Kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi. Sistem produksi memiliki pengertian yaitu sistem yang mencakup serangkaian aktivitas bisnis, kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Sistem produksi sering disebut juga siklus produksi. Tujuan dari sistem produksi yaitu mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efektif dan efisien. Adapun fungsi yang terkait dalam sistem produksi. Ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan yaitu melayani order dari langganan berdasarkan persediaan produk yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang ada di gudang. Fungsi yang kelima yaitu fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya, dokumen yang terkait dalam sistem produksi. Ada 9 dokumen. Dokumen yang pertama yaitu surat order produksi. Surat ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi ditujukan kepada bagian-bagian terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen yang kedua yaitu daftar kebutuhan barang. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen yang ketiga yaitu daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk proses produksi. Dokumen yang keempat yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Dokumen yang kelima yaitu bukti pengembalian barang ke gudang. Dokumen ini digunakan untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong yang tidak digunakan atau tersisa dari proses produksi. Dokumen yang keenam yaitu kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen yang ketujuh yaitu laporan produk selesai. Laporan ini berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tersebut kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Dokumen yang ke-8 yaitu bukti memorial atau journal voucher. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dokumen yang ke-9 yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sanova Karismawati. Saya Sanova Karismawati, nomor presensi 26. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prosedur sistem produksi. Yang pertama yaitu ada prosedur order produksi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah flowchart prosedur order produksi.
Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian order penjualan. Yang kedua ada bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga ada bagian produksi. Yang pertama, bagian pertama yaitu mula-mula bagian order penjualan, membuat dokumen order dari pembeli. Kemudian, menambahkan data order pembeli yang belum lengkap. Kemudian membuat dokumen order pembeli yang sudah lengkap dan dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Bagian yang kedua yaitu bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Itu menerima dokumen order pembeli yang sudah lengkap. Kemudian membuat dokumen surat order produksi rangka ketiga. Dan membuat dokumen daftar kebutuhan bahan dan operasi produksi. Dokumen order pembeli yang sudah lengkap dan surat order produksi lembar pertama diarsip berdasarkan nomor. Kemudian, surat order produksi lembar ketiga bersama DKB dan DKP dikirim ke bagian produksi. Surat order produksi lembar pertama dikirim ke bagian kartu biaya. Bagian yang ketiga yaitu bagian produksi. Pertama, bagian produksi menerima dokumen surat order produksi lembar ketiga bersama DKB dan DKP, kemudian melaksanakan produksi sesuai surat order produksi ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang, gudang, dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Terakhir, surat order produksi lembar ketiga bersama DKP dan DKB diarsip berdasarkan nomor. Itulah penjelasan dari flowchart prosedur order produksi. Materi selanjutnya yaitu sistem pengendalian yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada peramalan kuantitas permintaan, kemudian yang kedua ada perencanaan persediaan yang meliputi jenis, jumlah, dan waktu. Yang ketiga ada perencanaan kapasitas atau menyusun rencana agregat mengenai tenaga kerja, mesin, dan fasilitas untuk penyesuaian permintaan dengan kapasitas. Rencana agregat bertujuan untuk membuat skenario pembebanan kerja untuk mesin dan tenaga kerja, baik reguler, lembur, maupun subkontrak, secara optimal untuk keseluruhan produk dan sumber daya secara terpadu atau tidak berproduk. Yang keempat, ada membuat jadwal induk produksi atau JIP. JIP adalah suatu rencana terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi pada suatu periode tertentu untuk setiap item produksi. JIP dibuat dengan cara, yaitu salah satunya memecah rencana agregat ke dalam rencana produksi yang mengenai apa, kapan, dan berapa yang akan direalisasikan. Yang kelima ada perencanaan pembelian atau pengadaan, jenis, jumlah, dan waktu. Yang keenam ada penjadwalan pada mesin dan fasilitas produksi. Penjadwalan ini meliputi urutan pengerjaan, waktu penyelesaian pesanan, kebutuhan waktu penyelesaian, dan prioritas pengerjaan. Yang ketujuh ada monitoring aktivitas produksi, dan yang kedelapan ada pelaporan dan pendataan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.